يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita lanjutkan insyaallah 1000 amalan, lebih dari 1000 amalan sehari dan semalam. Sunnah-sunnah ketika bertemu orang lain. Sunnah-sunnah ketika bertemu orang lain. 1. Mengucapkan salam. Berdasarkan hadis, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair? Qal tu'timut ta'ama wa taqra'u salama ala man arafata wa man lam ta'rif. Antum kebanyakan huruf qalqalahnya. Ya, terusin tapinya. Bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang terbaik dalam Islam? Rasulullah menjawab, memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang muslim yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Dari riwayat Bukhari. Ini susah ya? Amalannya susah. Susah banget. Orang yang muslim yang engkau kenal aja susah, kadang-kadang kita nggak salam gitu kan. Apalagi nggak kenal, apa di kota gitu kan. Tapi mungkin kalau di desa lebih bisa mungkin ya. Iya, cuma kalau di desa itu biasanya pinara mas gitu kan. Iya. Tapi nggak salam, pakai assalamualaikum. Padahal kalau misal bisa kita kayak gini, masya Allah, wibawanya besar Islam itu, insya Allah. Tapi memang sulit, masya Allah, karena dosanya kita. Terusin, Mas Ali. An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faradda alaihi salama summa jalas. Qala an-nabiyyu asyarun summa jaa akhar faqala assalamu alaikum warahmatullah faradda alaihi wa jalas. Fajalas faqala ishrun summa jaa akharu faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh faradda alaihi fajalas faqala salasun. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, ia bercerita, seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan dia berkata, assalamualaikum. Maka Rasulullah SAW menjawab salam atasnya dan kemudian dia duduk. Rasulullah berkata, 10. Selanjutnya datang orang yang lain. Lalu dia berkata, assalamualaikum warahmatullah. Beliau menjawabnya dan kemudian dia duduk. Beliau berkata, 20. Lantas datang orang lain lagi, lalu dia berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW pun berkata 30. Lihatlah, wahai saudaraku, semoga Allah Ta'ala selalu menjagamu. Berapa pahala yang hilang dari diri seseorang yang hanya merasa cukup dengan sebagian dari lafaz salam karena enggan untuk menyempurnakan lafaz salam tersebut. Padahal dia pantas untuk mendapatkan 30 kebaikan apabila dia menyempurnakannya. Sedangkan nilai kebaikan yang ada sekurang-kurangnya 10 kebaikan, maka apabila dikumpulkan akan menjadi 300 kebaikan dan terkadang dapat berlipat ganda. Masya Allah, ini berarti assalamualaikum 10 ya. Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Masya Allah. Belum lagi jawabannya kan. Jadi inilah indahnya kita doain orang. Misalnya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30 keutamaan. Kemudian kan ini masing-masing dari antum misalnya membalas, misalnya di sini 10 orang misalnya. Masya Allah, berarti kan balasannya besar banget gitu. Lipat gandaannya. Lebih-lebih ini salam ini maknanya luar biasa bagusnya ini. Masya Allah. Jadi ya, bagaimana kalau misalnya dengan SMS atau WhatsApp atau yang lainnya? Bisa nggak? Kalau misalnya ASLKM AWW apa
Awewe. Assalamualaikum atau gimana itu. Enggak. Tapi kalau misalnya antum tulis lengkap, itu bisa masuk ke sini. Bisa juga misalnya antum hari ini anak WhatsAppin 10 orang biar dapat 300 keutamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 orang ya, akhwat semua. 10 orang kan. Ini salam aja. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa bro? Enggak, pengen dapat 30 keutamaan aja. Masya antum dakwahin kayak gitu bisa loh sebenarnya. Masya Allah. Iya. Jadi mungkin setelah ini mungkin mudah-mudahan kalau kita salam enggak tanggung-tanggung ya. Assalamualaikum. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kayak Zainuddin MZ lama salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngabisin 10 detik gitu. Tapi 30 keutamaan, Masya Allah, 30 pahala, Alhamdulillah. Iya. Iya, sering-sering salam berarti satu hari itu misalnya nyalamin 30 orang udah bisa berapa banyak? 900 ya. Silakan, wahai saudaraku. Wahai saudaraku yang tercinta, biasakanlah lisanmu untuk senantiasa menyempurnakan lafaz salam tersebut hingga sempurna pada lafaz wabarakatuh, semata-mata untuk mendapat pahala yang agung. Seorang muslim mengucapkan salam berkali-kali dalam sehari semalam, yaitu ketika memasuki masjid memberi salam kepada orang-orang yang hendak sholat, begitu juga ketika mereka saling berpisah dan ketika akan masuk dan keluar rumah. Wahai saudaraku, jangan lupa bahwa hal yang termasuk sunnah adalah mengucapkan salam secara sempurna bagi siapa saja yang menghendaki untuk berpisah dari temannya. Anjuran tersebut berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW bahwasana beliau bersabda, "Idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim. Fa idza arada ayyaquma falyusallim falaisatil ula bi ahaqqo minal akhirah." Apabila salah seorang di antara kalian tiba di suatu majelis, hendaklah memberi salam, dan apabila akan meninggalkan majelis, hendaklah memberi salam yang pertama tidak lebih berhak dari yang terakhir. Jika sunnah mengucapkan salam ketika masuk dan keluar dari masjid dan dari rumah dikumpulkan, maka akan didapatkan tidak kurang dari 20 sunnah. Bahkan terkadang jumlahnya bertambah banyak lagi ketika seorang muslim keluar atau pergi dari rumah dan hendak bekerja, lalu berjumpa dengan orang lain di jalan. Juga akan bertambah ketika berbicara lewat telepon. 2. Bermuka manis. Rasulullah SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi sayyi'aw walau antalaqa ahok." Itu gubernur Jakarta itu. Ahoka biwajah. Ahoka biwajahin tolak. Janganlah engkau meremehkan perbuatan kebaikan dari sesuatu apapun, walaupun sekedar menyambut saudaramu dengan muka yang manis. 3. Berjabat tangan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimaini yalataqiyani fayatasofahani illa khufira lahuma qabla ayyatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim saling bertemu lalu keduanya berjabat tangan, melainkan diampunkan dosa keduanya sebelum keduanya saling berpisah. Itu mana sebelum, masa kayak gitu? Langsung sebelum. Nggak ada wakaf di situ, nggak boleh. Sebelum nggak bisa. Melainkan diampunkan dosa keduanya. Melainkan diampunkan dosa keduanya sebelum keduanya saling berpisah. Iya. Kemudian, ya. Terusin. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Ketahuilah bahwa musafahah, berjabat tangan, sangat dianjurkan untuk dilakukan kepada sesama muslim pada saat setiap kali pertemuan keduanya. Wahai saudaraku yang mulia, bersungguh-sungguhlah untuk senantiasa menjabat tangan saudaramu ketika bertemu dengannya sambil mengucapkan salam kepadanya, dan hendaklah engkau menyambutnya ramah, juga memberi senyuman ramah pada wajah."
Dengan berbuat demikian, terdapat 3 sunnah dalam penggambaran di atas yang diterapkan seorang muslim sekaligus pada satu kesempatan. 4. Berkata-kata yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Innasyaitana yanzaghu bainahum. Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik atau benar. Yang lebih baik. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surah Al-Isra ayat 53. Rasulullah SAW bersabda, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Enggak, itu tahiyat itu namanya nanti. Wal kalimatut thayyibah, enggak dipanjangkan. Wal kalimatut thayyibah, enggak al kalimatut thayyibah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Jadi panjangan thayyibatu jangan. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah gitu. Wal kalimatut thayyibatu. Lagi panjangin lagi. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Nah, dipanjangin thayyibat jangan itu. Wal enggak, ya benar maksudnya jangan kayak gitu, salah antum, ini hadis Nabi soalnya. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah gitu. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Oke, bagus. Perkataan yang baik adalah sedekah. Kalimat yang baik meliputi zikir, doa, salam, sanjungan tulus, akhlak terpuji, dan tingkah laku baik. Bagi manusia, ia merupakan amalan yang bisa memikat, melapangkan, dan menenangkan hati. Ia adalah cerminan hati mukmin baik berupa cahaya, hidayah, dan taufik. Wahai saudaraku yang mulia, apa terpikir olehmu tentang seluruh umur hidupmu dari pagi hingga sore untuk senantiasa diwarnai dengan kata-kata yang baik, yakni baik saat bergaul dengan istrimu, anak-anakmu, tetanggamu, sahabat, teman, atau pembantumu, maka seluruhnya mesti dihiasi dengan kata-kata yang baik. Jazakallahu khairan.